Masih di IDX Season Closing dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari retail, ada ACES pemirsa lebih ke arah trading buy, support yang bisa diperhatikan di 680, resisten hingga ke 800. Kemudian dari teknologi ada Buka, rekomendasinya juga trading buy, supportnya di 111, resistennya hingga ke 127. Film hari ini juga mengalami kenaikan, trading buy 3950, 4150. Kemudian juga ada Medco juga trading buy 1250 hingga 1395, support dan resistennya. Ada ACES, Buka, Film, dan Medco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan rata-rata lebih ke arah trading buy ini, Pak Yaki. Apakah memang kondisi saat ini, terutama dari sisi teknikal, kemudian juga fundamental, trading buy merupakan salah satu alternatif yang cukup aman di tengah volatilitas yang terjadi? Lebih karena kan tren kayak untuk 3 saham ini terutama di ACE, Medco, dan Buka memang lagi konsolidasi ya. Jadi agak rawan untuk koreksi, cuman sebenarnya dengan kondisi konsolidasi sekarang menarik untuk akumulasi buy. Cuman dengan kondisi market yang mungkin hari Jumat agak rawan koreksi dengan closingan seperti tadi, agak rawan sih untuk closing minor. Jadi sebenarnya bisa untuk satu mingguan lah, cuman agak rawan untuk koreksi aja sih, karena memang masih konsolidasi, kecuali film ya yang mulai pick up 2 hari terakhir sih dengan volume cukup bagus dan akumulasi yang cukup baik sih. Baik, langsung saja kita ke ACES Pak Yaki, trading buy di level berapa? Dalam beberapa waktu terakhir koreksinya sudah cukup lumayan dalam terjadi untuk ACES. Ya, kalau kita lihat ACES ini pergerakannya kan area supportnya di 680 sampai 720-an. Ini menarik ya untuk akumulasi buy di area situ, karena memang support di area situ tuh cukup menarik untuk akumulasi buy. Dengan modal segitu kita bisa lakukan TP terdekatnya itu di sekitar 760 sampai 810. Jadi memang potensi turunnya ini menjadi potensi untuk akumulasi buy ya, karena kalau kita supportnya masih menarik untuk bertahan di atas 680 sampai 700. 6 bulan dan secara year to date melemahnya sudah cukup dalam dari level 900-an Pak Yaki. Mempengaruhi pola tidak dari pergerakan saham ACES ini? Oh iya, polanya udah jelas. MA100 udah break, MA20 juga udah break, MA5 juga udah di bawahnya. Jadi harusnya trend bearishnya udah lanjut ya. Cuman makanya menarik untuk kita jaring di area supportnya sih untuk entry buy-nya. Profit taking di level berapa tadi Pak? Terdekat itu di 760 sampai 810. Baik, penutupan hari ini di 720 melemah di 2,04%. Dari ACES kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Dari teknologi ada Buka, rekomendasinya juga trading buy. Nah, Buka juga cukup menarik Pak Yaki. Dalam beberapa waktu terakhir Buka lebih cenderung mengalami penguatan Pak. Begitu juga dengan MTEK ketika Goto tidak bergerak kemana-mana. Ya, kalau kita lihat pergerakan hari ini kan memang Buka ini masih cenderung konsolidasi ya sejak 18 April 2024 ya. Bermain masih di area range yang cukup luas di 114 sampai tertinggi di 131. Dan di level sekarang ini masih cukup murah sih, bermain di area 119. Kalaupun besok Jumat itu langsung naik di atas 121, potensi untuk lanjutkan penguatan dan kita bisa langsung trading buy di atas 121 intinya, atau kita akumulasi di area bawah di area 111 sampai 114, karena itu cukup puas sih untuk Buka bertahan di area situ. Penutupan hari ini di 119 menguat di 2,59%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya saham pilihan ketiga ada Film, di mana Film juga direkomendasikan trading buy pemirsa. Hari ini naik di atas 2% dan tutup pas di level 4.000. Intraday hari ini di 4.070. Pak Yaki, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami dan kebetulan juga menanyakan saham Film ini. Saya akan coba cek pertanyaan. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sepertinya Film boleh beli di harga penutupan hari ini tidak Pak Yaki? Ya, sebenarnya Film bisa beli di harga saat ini atau besok jika bertahan di atas 3970 sampai 3980, karena memang Film ini kalau kuat di atas 3970 3980
ada potensi untuk melanjutkan penguatan testing 4020 sampai 4130-an. Jadi memang menarik untuk film melanjutkan penguatan ya. Nanti bisa take profit di area 4020 sampai 4130 terdekatnya. Cuman kalau filmnya besok gagal bertahan di atas 3970, ada potensi untuk film koreksi dulu ke area support 3890 sampai 3940 terdekatnya. Jadi memang film trennya masih potensi lanjut penguatan, cuman harus hati-hati kalau besok gagal di atas 4000 4030-an. Baik, tapi untuk sementara Pak, rekomendasinya lebih ke arah seperti apa dulu? Wait and see? Ini bisa untuk trading atau entry buy jika bertahan di atas 3970 sih besok. Oke, 3970 level entry untuk trading ketika level ini masih mampu dipertahankan, sementara penutupan hari ini di 4000 menguat cukup signifikan di 2,56%. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada Medco Pak. Anda juga rekomendasikan trading buy? Ya, Medco juga sama, masih cenderung konsolidasi, area supportnya di 1255 sampai 1255 sampai 1280-an ya. Jadi besok kalau koreksi di area 1255 1280 bisa entry buy untuk Medco-nya, stop loss itu di area di bawah 1240, karena kalau break di bawah 1240 ada potensi Medco kembali ke 1200 sampai 1210. Cuman kalau bertahan di atas 1240, potensi ribuannya cukup bagus dengan target terdekat itu di sekitar 1310 sampai 1345 untuk terdekatnya. Hari ini intraday sempat menguji ke 1305 Pak Yaki. Ya, makanya kan karena masih gagal yang bertanda 1300 dan kembali koreksi. Jadi besok potensi entry buy-nya bisa tunggu di bawah sih 1255 sampai 1280. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Aces, Buka Film, dan Medco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita jeda kembali terlebih dahulu, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan bahas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yaki, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Purnomo, terima kasih juga sudah bergabung. Kali ini menanyakan Inco Pak, sudah bisa beli di harga berapa? Penutupan hari ini di 3610, level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Tampaknya bergerak flat Pak, karena posisi pembukaan pada pagi tadi juga di level yang sama sepertinya, tidak jauh berbeda. Ya. Inco besok Pak Purnomo bisa perhatikan area 3550 3590 ya. Kalau kuat bertahan dan cenderung rebound bisa entry buy di situ ya, karena itu harusnya cukup bagus untuk pergerakan Inco untuk koreksi minornya, untuk supportnya untuk kembali rebound. Cuman kalau gagal break di atas gagal bertahan di atas 3550 sampai 3590, sebaiknya sih wait and see dulu ya, karena ada potensi untuk koreksi lanjutan balik ke area 350 sampai 3470 ya. Untuk resistance terdekat itu kalau besok penguatannya bisa bagus, terdekat di 3.700 sampai 3.760-an. Peluang ke 4.000 masih cukup berat tidak Pak untuk Inco? Paling tidak untuk jangka terdekat itu kalau saya masih melihatnya lebih ke 3.860 sampai 3.960-an sih. Baik, penutupan hari ini di 3610 melemah di 1,10%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada Ibu Intan dari Riau. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham BBTN Pak, sudah masuk di 1263, 1263. Mohon info arah harga selanjutnya untuk BBTN. Ya, Inco besok bisa diperhatikan di area 1230 1245-an. Jika kuat bertahan ada potensi untuk technical rebound lagi BBTN-nya untuk Bu Intan. Cuman kalau gagal break di atas 1230-an, BTN hati-hati ya, karena supportnya lumayan jauh di 1180 sampai 1200. Jadi kalau besok BBTN-nya bertahan di atas 1230 sampai 1230 sampai 1245, potensi reboundnya BBTN cukup bagus dengan resistance terdekat di 1275 sampai 1310 dan atasnya lagi di atas 1345 1365. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Yaki menanyakan Astra International Pak, pembalikan harga hari ini sudah direkomendasikan entry tidak untuk besok hari? Astra sebenarnya ini lebih untuk besok harus confirm dulu ya untuk break di atas 4740, karena kalau besok gagal break di atas 4740 berarti ini ketiga kalinya Astra dalam 2 minggu terakhir gagal break di atas 4740 dan cenderung koreksi. Jadi saran saya kalau memang baru mau entry, buy on break di atas 4740 dengan target terdekat itu di 48 sampai 4830. Dan kalau Astra gagal break di atas 4740, terus support terdekat Astra itu di area 4640 dan 4560.
Jadi ada potensi untuk buy on support di 4560 sampai 4600 kalau memang aslinya koreksi. Cuman kalau aslinya naik di atas 4740 kita bisa entry buy juga untuk TP terdekatnya di 48 sampai 4840-an. Baik, 4740 level penutupan hari ini, intraday-nya sempat naik ke 4750. Selanjutnya Bapak John dari Jakarta menanyakan Goto, Pak Yaki. Untuk Goto sendiri sebenarnya masih sideways ya. Dan ini harus hati-hati kalau gagal belum kuat naik di atas 52. Jadi ada potensi untuk Goto sideways dulu di area 50-an. Cuman kalau bisa break di atas 52 sampai 55, Goto potensi bisa lanjut ke 60 sampai 68 ya. Jadi memang harus perhatikan area Goto di 52 untuk confirm awal dan resistance sideways-nya di 55. Kalau bisa break baru dia jalan. Cuman kalau nggak kuat di area 52 55, Goto cenderung sideways sih. Sebaiknya dihindari dulu, kecuali duit adem mau disimpan silahkan. Baik, Goto tampaknya cukup tertinggal Pak dibandingkan dengan Buka MTEK yang pergerakannya lebih atraktif. Apa yang mempengaruhi kondisi ini Pak Yaki? Mungkin lebih karena memang tekanan jualnya masuk besar, banyak barang yang beredar juga di trader di pasar. Jadi memang ketika naik sedikit banyak yang profit taking juga sih. Agak repot untuk dia naik, susah kalau belum kuat di atas 52 55. Next untuk Unilever Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, bisa entry di berapa untuk Unilever? Unilever bisa mulai diakumulasi di area 2410 sampai 2460 ya. Selama bertahan di atas 2400 bisa untuk akumulasi buy, nanti confirm awal kalau dia memang mau bullish bisa break di atas 25 sampai 2550 lalu lanjut ke 26 sampai 2620-an. Baik. Saya nggak terlalu jauh, cuman masih cukup menarik sih. Oke, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami. Terakhir Pak Yaki, ada Gede dari Bali menanyakan Telkom Pak, entry di harga berapa? Singkat saja. Oke, Telkom kalau mau entry better tunggu break di atas 28-2880-an ya. Karena kalau belum break di atas 2880-an lawan koreksi. Kalau mau tunggu bawah bisa tunggu di area 2760 sampai 2790-an untuk entry buy Telkomnya. Oke, intraday hari ini sudah disentuh sebenarnya di 2880-an. Bapak Gede dari Bali, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Yaki, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mas De, selamat sore. Baik, terima kasih ada Bapak Ahmad Yaki, Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini. Pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali.